Penyebaran virus corona penyebab COVID-19 hingga kini dilaporkan masih melanda seluruh dunia. Adapun penambahan kasus infeksi virus corona masih terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia. Hingga Jumat 10 Juni 2022 pagi, berdasarkan data Worldometers, total kasus infeksi virus corona di seluruh dunia telah mencapai 538,7 juta kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6,3 juta orang meninggal dunia dan 511,8 juta orang dinyatakan pulih. Jumlah kasus baru dan kematian COVID-19 turun hampir di seluruh dunia berdasarkan angka yang dilaporkan secara global pekan lalu. Meski peningkatan masih terjadi di Timur Tengah dan Asia Tenggara menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menggambarkan penurunan COVID-19 yang terus berlanjut dari puncaknya pada Januari sebagai tren yang sangat menggembirakan. Namun ia memperingatkan bahwa pandemi belum berakhir dan mendesak untuk berhati-hati, bahkan ketika banyak negara telah menurunkan protokol virus corona mereka dan beralih ke upaya untuk hidup dengan virus. Tedros mencatat bahwa 18 bulan setelah program imunisasi virus corona massal pertama dimulai di negara-negara kaya, 68 negara di seluruh dunia belum melindungi 40% rakyatnya. Sementara itu, ia mengatakan meski sekarang vaksin yang cukup tersedia, permintaan telah menurun. Laporan pandemi WHO mencatat bahwa kasus mingguan baru naik 19% di Timur Tengah dan naik tipis 1% di Asia Tenggara, sementara turun di tempat lain. Adapun jumlah kematian meningkat 7% di Pasifik Barat dan turun di tempat lain di dunia minggu lalu. Adapun di Amerika Serikat yang mencatat jumlah kematian tertinggi sepanjang pandemi, Badan Kesehatan Amerika Serikat juga melaporkan dalam pembaruan minggunya pada Rabu 8 Juni 2022, mencatat kasus yang dikonfirmasi turun 12% menjadi lebih dari 3 juta dan kematian dilaporkan turun 22% menjadi sekitar 7.600. WHO sebelumnya telah mencatat bahwa jumlahnya kasus baru dan kematian akibat COVID-19 yang kini tercatat mungkin terlalu rendah dan bergantung pada strategi pengujian dan pelaporan negara. Pekan lalu, Kepala Kedaruratan WHO Dr. Michael Ryan mengatakan wabah COVID-19 di Korea Utara semakin parah bukan membaik. Meskipun banyak tawaran bantuan termasuk vaksin, negara tertutup itu masih belum menerima tawaran bantuan dari WHO dan belum membagikan informasi lebih rinci tentang bagaimana wabah berkembang di sana. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.